Siapa Budi? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian kitab fikih ingkang Allah muliakan, monggo kita sedaya wiwiti pengaosan ing malam menika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terakhir pembahasan kita tentang apa, Pak? Salat sunnah yang dianjurkan. Ada 3 kemarin. Salat malam, yang kedua salat duha, yang terakhir salat tarawih. Kemarin kita sudah bahas beberapa perbedaan antara sunnah-sunnah yang di awal, ada 5 sunnah yang di awal termasuk rawatib, dan terakhir sholat yang disunnahkan tapi ditekankan. Begitu pula filosofinya, beberapa nama-nama terkait sholat ini, termasuk juga satu sejarah yang melandasi pensyariatan sholat ini. Terakhir kemarin sholat tarawih. Maka menurut buku di sini, menurut Imam Abu Suja, bahwa dulu sahabat sholat itu 20 rakaat dengan ayat-ayat yang dibaca adalah ayat-ayat mi'in, yaitu kisaran 100 ayat. Nah, ini di zaman Umar bin Khattab, kemudian juga dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan kemarin kita sudah jelaskan beberapa sejarah kemudian terjadinya sholat tarawih ini. Insya Allah kita masuk ke bab baru hari ini. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang syaraitus shalah, syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsu asya'a. Dan syarat-syarat sahnya sholat sebelum memasuki ibadah sholat itu ada 5 perkara. Nah, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu ada beberapa istilah yang barangkali kita patut bisa pahami dan bedakan. Di awal setelah kita membahas waktu sholat, ada nama syarat wajib. Masih ingat panjenengan syarat wajib ada berapa? 3. Jadi suatu ibadah tidak akan diwajibkan, dibebankan seseorang kecuali memenuhi 3 syarat tersebut. Maka disebut syarat wajib. Nah, yang sekarang kita bahas adalah syarat sah. Pertanyaannya, apa itu syarat sah? Syarat wajib jelas tadi ada 3, Islam, balik, akil atau berakal. Kalau dia hilang salah satu, maka kewajiban sholat ini tidak
dilaksanakan atau tidak dibebankan. Misal ada orang Islam, dia sudah masuk umur balik atau umur dia sudah memasuki masa-masa dewasa, tapi dia hilang akalnya, maka tidak diwajibkan sholat itu. Nah, sekarang perkara syarat sah. Secara sederhananya adalah perkara-perkara yang dilakukan, harus ditunaikan, disempurnakan sebelum kegiatan atau ibadah tersebut dilakukan. Dan jika ada satu perkara tersebut hilang atau tidak sempurna, maka berpotensi ibadah tersebut tidak sah atau diterima. Berarti istilah lain, syarat sah sholat adalah perkara-perkara yang harus disempurnakan atau ditunaikan sehingga sholat kita punya potensi untuk Allah terima. Jelas buatan ini? Jelas. Ini bedanya dengan wajib. Wajib itu sebelum dibebankan syariat itu, dibebankan sholat itu. Ketika sudah dibebankan, masuklah ke syarat sah, yang mana syarat itu harus dipenuhi agar punya potensi ibadah itu diterima. Maka di sini Abu Suja menyebutkan setidaknya ada 5 perkara yang merupakan syarat sah sholat sehingga kita punya potensi diterima sholatnya. Ingat, ini potensi ya. Jadi potensi diterima atau minimal berkurang, atau bisa jadi tidak diterima jika syarat yang disyaratkan tadi atau perkara yang disyaratkan tidak dilakukan atau tidak sempurna. Jadi kita pernah dengar ada orang yang sholatnya nggak 100%, yang diterima 80%, ada yang diterima 70% atau 50%, atau sama sekali tidak diterima karena tidak memenuhi syarat syah ini tadi. Maka diantaranya fadilah kita melaksanakan sholat rawatib adalah agar sholat-sholat fardu kita yang tidak sempurna atau belum 100%, kemudian Allah tambal, Allah sempurnakan dengan sholat apa? Rawatib. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadath, yaitu sucinya anggota badan dari hadas, wan najasi, dan dari najis. Di awal kita sudah mengklasifikasi, ada hadas kecil, ada hadas besar, ada najis dengan ciri-cirinya. Hadas kecil cara menyucikannya dengan membasuh atau dengan wudu, dihilangkan najisnya kemudian wudu. Hadas besar cara mensucikannya adalah dihilangkan najisnya dulu kemudian mandi besar. Nah, di sini disebutkan dalilnya adalah dari surat Al-Maidah ayat 6, yang mana di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Yaitu dalil yang menandakan bahwa seseorang yang hendak melakukan sholat wajib membasuh wajahnya, tangannya, kemudian juga kepalanya dan kakinya secara tertib dengan niat untuk bersuci. Maka kemarin ketika kita ngaji dengan santri dalam kitab fikih yang lain disebutkan bahwa suatu ibadah atau wudhu ini adalah hal yang penting, dan lebih penting dari itu adalah niat seseorang. Maka kalau orang niat wudhunya cuman untuk, wah ini panas nih hawanya, maghrib ini aku tak membasuh wajahku seperti wudhu, tapi niatnya bukan untuk sholat, maka dia tidak sah wudhunya atau tidak dianggap wudhu. Maka niat dalam posisi ibadah bukan formalitas tapi menjadi identitas, bahkan itu adalah satu syarat utama diterimanya suatu ibadah. Maka orang misal kemudian dia niat ibadah tapi tidak diniatkan ibadah, potensinya tidak sah. Termasuk toharoh tadi. Maka jenengan kalau wudhu niatkan di beberapa niat. Yang pertama niat untuk toharoh, bisa niat untuk kemudian membersihkan hadas, bisa,
atau minimal ini ya niat untuk wudhu. Walaupun sebagian ulama itu kemudian menjadikan ini niat paling minimalis, niat paling minimal, jangan kurang dari itu. Maka di sini disebutkan bahwa niat dan terutama ketika posisi toharoh itu menempati hal yang utama. Dan kita ingatkan, niat ketika wudhu itu kapan Bu Pak? Jenengan mau sholat kan harus bersih anggotanya. Niat itu kapan jenengan niat Bu? Ketika membasuh muka, percikan air pertama kali yang mana itu kena ke wajah jenengan, itulah letak niat pertama kali. Tangannya sih. Nah niki nek pas bab wudu nek wingi niku membasuh tangan itu rukun apa sunnah? Sunnah. Berarti nanti jenengan niatkan ketika posisi pertama kali basuh wajah. Adapun jenengan wis basuh tangan lagi niat boten sah. Boten sah napa nih wudune? Baleni meleh. Niku dalam mazhab Syafi'i. Jelas boten? Insyaallah. Kemudian ini juga dijelaskan dari redaksi hadis yang lain. Dulu ada namanya Fatimah binti Hubaysh. Fatimah binti Hubaysh itu punya satu masalah terkait dengan darah yang keluar dari dirinya. Maka ketika itu beliau mengadukan perkara ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni la adhur. Saya itu tidak pernah suci. Afa ada'us sholat? Apakah dengan ini saya meninggalkan sholat? Kemudian dijawab oleh Rasul, innama dzalika irqun wa laysa bihaidah. Enggak, itu cuman darah yang keluar dari urat dan itu bukan haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Kalau masa haidmu itu sudah berlalu, maka segeralah apa? Salat. Fa idza dhahaba qadruha, maaf, ketika datang haidmu itu tadi, tinggalkanlah salat. Ketika sudah selesai masa haidmu itu, faghsili, mandilah kamu, bersihkanlah darahmu, kemudian salat. Jadi beliau itu darah keluar. Misal seseorang kemarin dalam mazhab Syafi'i minimal keluar haid itu kan 1 hari 1 malam. Normalnya atau rata-rata 7 hari. Kemudian masa maksimalnya 15 hari. Misal kok ada seorang wanita, mungkin kasusnya sama dengan Fatimah binti Hubaysh. Dia haid tapi udah melebihi 15 hari, maka lebihnya itu di hari ke-16 itu sudah tidak dianggap haid lagi. Dianggap apa? Darah istihadhah. Yang mana hukumnya adalah hukum seperti wanita yang suci. Maka Rasulullah bilang, wahai Fatimah, bersihkanlah dirimu, maksudnya dari najis, darah dan sebagainya. Kemudian apa? Lakukanlah sholat. Maka dalam kondisi tertentu, seseorang yang mungkin beser itu ya mungkin pipis terus, atau memang kondisinya tidak normal, sakit, tidak bisa menahan fesesnya atau tidak bisa menahan kotorannya, maka niatnya dia tidak wudhu, niatnya tidak toharoh lagi, tapi niat agar diperbolehkan sholat. Ini khusus tadi, ada orang-orang tertentu yang barangkali sudah tidak mampu menahan, mohon maaf, air BAK-nya atau BAB-nya tadi. Kemudian gimana cara dia niatnya? Niatnya adalah agar dia diperbolehkan sholat. Jika kita dalam keadaan kondisi normal, berarti niatnya toharoh. Seperti itu perbedaannya. Nah ini juga pembahasan tentang kebersihan atau toharoh anggota tubuh tadi dikuatkan lagi dari hadis Ali. Jadi Ali itu siapanya Rasul, sepupu Rasul. Siapanya lagi?
menantu beliau. Jadi dia itu ya sepupu ya menantu. Jadi tidak apa-apa misal ada sepupu nikah sama ponakan, nikah sama ponakan boleh. Nah di sini konteksnya adalah ketika itu Ali itu sedang ragu dan malu tanya kepada Rasul karena kebesaran, karena beliau itu termasuk mantunya tadi. Maksudnya beliau adalah suami dari Fatimah. Maka beliau minta tolong ke Mikdad untuk tanya. Karena beliau itu diceritakan adalah rajulun madza. Jadi gampang mengeluarkan air madzi. Nah, madzi dengan mani itu beda. Ciri-ciri fisiknya misal mani itu kental. Ketika orang mengeluarkan itu muncrat. Dan seseorang yang mengeluarkan mani itu biasanya lesu. Maka ada istilahnya itu kayak yaqubuhu al-futur. Maksudnya seseorang ketika keluarin mani itu dalam kondisi lemas. Berbeda dengan madzi. Madzi itu bentuknya encer. Dia itu tidak, kalau keluar itu ngalir aja, nggak muncrat. Dan ketika keluar tidak bikin orang lesu. Itu bedanya madzi dengan mani. Mani itu tidak najis, madzi itu najis. Ini perlu ya, dalam ranah keilmuan saya jelaskan karena ini terkait hukum. Jadi jenengan mungkin kenapa detail sekali? Ya karena konsekuensi hukumnya beda. Kalau mani tidak najis, tapi orang yang mengeluarkan mani harus mandi. Kalau mani tidak, dia najis. Tapi ketika orang mengeluarkan dia tidak harus mandi, tapi wudu, cukup dibersihkan bagian yang terkena itu, ganti pakaian, cukup wudu, cara mensucikannya. Ini bedanya. Jadi perbedaan madzi tadi dengan mani sudah dijelaskan, dan ketika itu dijawab sama Rasulullah ya tadi jawaban yang saya sampaikan. Maka ketika keluar dan dua-duanya sama karena syahwat. Kalau mani tadi keluarnya karena hubungan suami istri, kalau madzi itu mungkin karena syahwat. Syahwat memuncak kemudian keluar air madzi tadi. Nah, itu dua hal yang berbeda. Maka saya jelaskan supaya menjadi apa? Menjadi pelajaran dan bisa dibedakan. Jadi tidak bingung lagi jenengan. Ini apa ini yang keluar? Oh, yang keluar mandi. Oh, yang keluar apa? Madzi. Cukup wudu. Kalau mani najis, kalau madzi tidak. Madzi najis, mani tidak najis. Baik, ini dari bab apa tadi yang pertama? Bab membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini sudah banyak riwayat yang disebutkan dari ayat Quran dan maupun dari hadis Nabi yang menguatkan akan pentingnya seseorang itu memastikan dirinya tidak terkena najis atau dia dalam kondisi yang mengeluarkan najis. Maka dibedakan, kadang orang nggak bisa bedakan antara najis dan kotor. Kotor itu belum tentu najis. Kotor itu belum tentu najis. Jenengan nyuci baju itu untuk menghilangkan kotoran apa menghilangkan najis? Nah, ini juga harus hati-hati nggih. Misal kena pipis gitu. Niatkan dulu untuk menghilangkan najisnya itu baru dicuci, jangan langsung dicuci. Takutnya najisnya belum selesai hilang, kemudian jenengan cuci, maka pakaian atau yang barang yang terkena najis tadi tidak suci karena belum hilang najisnya. Jadi pastikan najisnya hilang dulu. Misal mohon maaf kena kotoran atau kena kencing, hilangkan dulu baru dicuci gitu. Baik. Kemudian syarat sah yang kedua adalah wasatrul aurati bilibasin tahir. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Nah, ini baru saya sampaikan tadi. Jadi kotor itu belum tentu najis. Kotor itu belum tentu najis. Kita dulu kemah itu, kena lumpur, kena tanah. Ya kita sholat pakai baju itu, karena tidak najis. Karena tanah tidak najis. Bahkan di satu kondisi tertentu, ketika kita tidak menemukan air, kita thaharah dengan pasir. Nah kemarin dengan tanah yang ada pasirnya. Maka kotor itu tidak najis dan
Kita perlu bedakan. Jadi jangan sampai kita anggap itu kotor, kita anggap kotor itu najis sehingga kadang malah kita tidak tahu najis itu seperti apa. Nah itu. Ya memang kalau sebaiknya ya dalam kondisi yang performa tinggi, ngaji itu ya pakai pakaian terbaik, tidak harus baru, syukur-syukur ya wangi, kalau tidak ya bersih dan tidak kena najis. Nah ini disebutkan secara khusus karena dulu orang jahiliyah itu ketika melakukan ibadah dia telanjang. Nah dulu tuh ketika orang tawaf ngeliling Ka'bah tidak pakai baju, anggapan mereka bahwa kita itu menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Definisi orang jahiliyah suci itu tidak pakai pakaian. Nah, ini tentu tidak baik. Maka syariat kita kemudian tidak meng-ACC itu. Sekarang kalau tawaf tetap pakai pakaian, namanya pakaian ihram, tidak ada jahitan, tidak ada parfum dan sebagainya. Nah, itu yang kita kenal sekarang. Tidak kemudian telanjang bulat, tidak. Nah, itu yang dilakukan pada masa jahiliyah. Mungkin kalau sekarang kita nggak relate, mosok ibadah kok orang nggak kelambi. Nah, orang jahiliyah dulu nggak pakai baju. Bahkan mungkin di ritual kepercayaan tertentu yang sesat, ritualnya harus lepas pakaian semua, dan ini tidak benar. Ini tidak perlu kita ikuti. Maka ketika udah ngaji, melihat ada ritual-ritual yang tidak sesuai kayak gitu, otak kita sudah mampu membedakan. Oh, ini jelas tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai syariat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang kalimatnya adalah khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika menuju masjid atau ketika kalian beribadah di masjid. Ini bahaya kalau dipahami secara tekstual. Kemudian orang nanti nganggep, oh nek mane salat ki memang nganggo kalung sekilo. Baru gue gelange setengah kilo. Mungkin suruh pakai perhiasan. Ini bahayanya kemudian belajar agama berdasarkan cuman terjemah. Wis enggak mudeng bahasa Arab, belajarnya terjemah dari YouTube pula. Nah, ini bahaya. Karena menerjemahkan sesuatu tanpa lihat kontekstualnya atau tafsiran ulama, ini jelas sesat, apalagi ketika disampaikan menyesatkan. Maka di sini diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa yang disebut perhiasan di sini adalah pakaian yang baik, pakaian yang terbaik untuk sholat. Mungkin kalau Muslim Indonesia terbaik ya Pak Farid itu pakai batik merah, itu terbaik. Kalau orang Arab Saudi pakai jubah, pakai imamah. Kalau orang Sumal mungkin ya pakai pakaian sana. Nah, ini yang lucu ini. Saya pernah dengar ini sarung itu untuk di negara tertentu itu ibarat kata orang habis hubungan itu. Jadi pakainya sarung. Kalau kita kan pakai sarung mau ke masjid. Itu ada di negara lain. Oh ini pakai sarung berarti habis gituan gitu. Ya tentu itu tidak bisa kemudian menjadi standar ukuran karena orang Indonesia standar starter packnya ya pakai sarung, pakai kopiah peci, pakai baju. Bahkan baju yang dianggap terbaik ya batik itu. Atau kita kenal koko ya sudah pakai itu saja. Seperti itu. Kemudian hadis yang lain yang menegaskan dari Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu sholatal haidhi illa bi khimarin. Tidak diterima sholatnya seseorang yang sudah haid, maksudnya wanita yang sudah balik, kecuali memakai kerudung. Nah ini dalam konteks ini, kalau mimbabil aula, utamanya kalau dia yang sudah balik itu menutup kepalanya, tentunya yang lain patut untuk ditutupi. Maksudnya kepala saja ditutupi, apalagi aurat yang lain gitu. Maka di sini auratnya perempuan adalah wajah dan seluruh badannya kecuali tangan dan wajahnya. Dan ini juga ditegaskan dari riwayat Imam Bukhari yang disampaikan oleh Bunda Aisyah juga
bahwasanya laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr. Adalah Rasulullah itu ketika itu salat fajar. Fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Beliau itu kemudian salat dan para wanita menjadi makmum beliau. Mutallifatin fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahad. Seluruh tubuhnya itu tertutup oleh hijab, bahkan mungkin cadaran. Dalam konteks dulu belum ada lampu, orang itu bakal benar-benar tahu satu sama lain, mungkin jarak-jarak ya setengah meter lah baru kelihatan nih fulan, fulanah, fulan siapa kelihatan. Tapi ini saking rapatnya semuanya, ditutupi semuanya, diceritakan bahwa mereka tuh nggak bisa dikenali sama sekali, saking rapatnya pakaian mereka, sampai mereka pulang ke rumah mereka. Artinya di sini menandakan bahwa wanita-wanita pada masa itu memang ya ketika sholat semuanya ditutupi, terutama yang sudah balik. Bukan hanya pakaian yang harus longgar, kepalanya pun ditutupi oleh khimar. Seperti itu. Jadi khimar ini bukan keledai ya, kalau bahasa Arab kan khimar keledai. Bukan, maksudnya adalah kerudung yang menutupi kepala. Kayak gitu. Maka disebutkan saking rapatnya tidak kelihatan wajahnya itu. Maka saya bayangkan bukan hanya pakai khimar, tapi mungkin wajahnya pun tertutup. Karena logikanya kalaupun sudah hampir syuruk, itu pun kalau pulang minimal kan kelihatan. Oh ini sopo kan kelihatan. Tapi nganti mulai rakyat ketok. Ibunda Aisyah ngomongnya gitu. Berarti saking rapatnya. Nggih. Ngeten. Lanjut. Yang ketiga adalah wal wuqufu ala makanin thahir. Nah, ini sebelumnya ada menarik banget ini. Sebelum ke situ ada satu riwayat lagi dari Abu Hurairah, ada perempuan namanya Khawlah. Jenengan ini menghafal nama banyak banget. Sahabat itu banyak banget, Bu. Dari sejarah itu ada 120.000 sahabat. 120.000 sahabat. Tapi yang benar-benar jadi ulamanya itu cuma 130-an. Maka dari dulu ya memang orang-orang yang alim pandai itu tidak banyak ternyata. Artinya ya tidak alim-alimnya sahabat ya tetap alim. Artinya yang menjadi ulamanya sahabat itu dari sekian ratus ribu itu hanya 130. Di antara kita mesti kalau dengar saya bacakan hadis dari Abu Hurairah, dari Ibunda Aisyah, dari Ibnu Abbas. Nah itulah ulamanya sahabat. Ada yang bidang fikih, ada yang di bidang Quran, ada yang di bidang hadis. Nah salah satu yang memang sering kita dengar namanya Abu Hurairah, itu memang saking pandainya 3 tahun itu jadi abdi dalamnya Rasulullah, ngapal ke ribuan hadis, 2.000 atau 3.000 hadis. Niku Abu Hurairah Islamnya keri tapi jadi ahlu sufah, neng ngending-ngending ngetut ke Rasulullah, jadi abdi dalamnya Rasulullah, kemudian jadi orang paling alim, kemudian jadi orang yang banyak meriwayatkan hadis. Maka nek kula lihat ya pondok niku paling ideal. Nek pengen alim ya kudu nek bahasane mulazamah, mengikuti kiai ini. Kiai ini hafal Quran ya melu hafal Quran. Kiai ini mudeng fikih. Nek saat ini mboten saged kita ya anak kita. Nek kita tidak bisa mondok ya minimal kajian setiap pekan sekali datang. Untuk apa? Ya minimal hal-hal yang wajib kita ketahui, hal-hal yang sunnah kita juga bisa bedakan, hal-hal yang haram bisa kita tinggalkan. Syukur-syukur cucu kita bisa kita pesantrenkan, kita pondokkan, jadi orang alim, kelak nanti di Suwayah tidak ada kurang-kurang imam di Masjid Al-Imam, tidak ada kurang-kurang orang ahli agama karena orang tuanya semangat ngaji, anaknya dipesantrenkan. Nah ini saya cerita dulu. Namanya Khawlah binti Yasar. Pokoknya jenengan tak wocok nggih mawon, rasa dihafalke. Nek iso dicatet mboten napa. Khawlah binti Yasar itu pernah datang ke Nabi mengajukan pertanyaan. Ya Rasulullah, innahu laisa li illa saubun wahid. Ya Rasulullah, saya itu pengen konsultasi, saya tuh nggak punya baju kecuali satu. Lha kula mboten saged bayangke zaman saknika tidak ada perempuan yang punya baju. Maksudnya beliau itu cuma punya satu baju.
Nah, ini mau menjelaskan wa ana ahidu fihi, dan saya itu haid dan memakai baju itu. Fa kaifa asna'u? Kemudian apa yang perlu kami lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Subhanallah, sekarang baju itu mudah banget ya. Bahkan obral-obral, ndak. Enten mboten sing niki ibu-ibu menggadah setunggal baju. Mungkin kula kasih hadiah setunggal mulai. Niki kadang rukwe warna-warni, ana sing kuning, ana sing ijo, abang, putih, coklat, ana sing toska, ana sing ireng. Niki sing ungu enten. Tak coba. Niki luar biasa. Hampir setiap hari bahkan kita bisa ganti baju. Ya minimal lah, buatan sehari. Mungkin sehari 2 kali lah minimal. Niku keset. Lah niki khaulah niki mek gadah sak pakaian. Mungkin zaman Romusa mbiyen Pak De Mariana zaman Romusa wonten mboten. Ngalami karenggoni mboten. Nek simbah kula mungkin Mbah Kakung dulu lahiran 1915 mungkin tak tanyain mungkin tahu ya. Nek saniki yo enggak ada yang punya satu. Saya yakin kok. Mboten enten sing ndek siji. Loro mbuh-mbuhan. Tapi niki sing penting niki penting, ilmu islah niki penting. Qala idza taharruti faghsilihi. Kalau sudah suci, mandi. Summa sholli fihi. Maksudnya ketika sudah suci, kamu itu sucikan badanmu, cucilah bajumu itu, kemudian sholat dengannya. Berarti kan niki hitungannya nang pasar nggo klambi kuwi, sholat nggo klambi kuwi, ono walimahan nggo klambi kuwi, dan dene siji tok ya. Pripun, Mbah? Solusine pripun iki? Nek jenengan gadah setunggal tok, solusine pripun? Tumbas, ya bener sih. Tumbas memang paling cerdas ya tumbas. Nggih. Wong kadange jek apik-apik, wis aku arep jagung ora ndek klambi ngono, padahal klambine 10 jejer-jejer. Bingung kadang. Nggih. Kadang nek kula kare bojone kadang istri niku endi sing matching. Niku pun mboten bingung meneh, gen padha wernane kalih kula. Kadang sementing patut ngono ndak madake kalih anak biru-biru kabeh wangel lamban wis. Nek kula gen rangel wis manut anu lah, manut permaisuri lah ngono lah. Ya gen cepet to lah, nek ijo-ijo kabeh lah aku wis ijo sing endi sing apik, sing matching, sing ndi manut ngono ae. Nek manut kan apik, bagus enggak? Bagus, rampung toh. Nah kok ini kelihatannya warnanya kurang terang atau kesuwen. Nah niku mboten bingung meleh niku. Niku wis gatoke warna. Kula kuwi kadang wis perasaan wis apik kurang, manut ae cepet. Faqalat fa illam yakhrujid dam. Maksudnya ketika dicuci gimana Rasul kan tadi si wanita tadi punya satu baju. Lah itu kan dicuci. Lah kalau bekas darahnya ndak hilang kayak mana? Sah ndak sholat pakai baju itu? Kata beliau, qala yakfika ghuslud dami wala yadhurruka atharuhu. Jadi kalau ada baju yang terkena noda darah misal, kemudian sudah dibersihkan, dihilangkan darahnya, dikrek misal, tapi masih ada bekas darahnya, maka baju itu tetap suci dan bisa dipakai untuk sholat. Jadi mboten usah khawatir, wah iki kok enek darahe, nek saiki gampang lho, baik clean nggih, pro clean gampang, merek-merek niku gari direndem ilang. Tapi misal dereng ilang, niku nggih bersuci mboten masalah. Niki sinten dek wau sahabiyae asmanipun? Khaulah binti sinten? Yasar. Nah niki saged nggih bang nama iki. Wah engko ndek anak wedok jenenge Khaulah. Kenapa kok Khaulah? Berarti anak wedoke zuhud. Nah, ngeten. Menawa nek jenengan terinspirasi nek mboten nggih mboten napa. Satu lagi nggih. Wal wuqufu ala makanin thahir. Syarat yang keberapa tadi? 3 adalah berdiri di atas tempat yang suci. Nah, itu dalilnya dulu ada badui teko-teko nguyuh nang pojokan masjid, kemudian sahabat niku do emosi, akhirnya
ditahan oleh Rasulullah supaya pipisnya nggak ngecer kemana-mana sampai selesai beliau badunya pipis baru disiram. Nah, itu adalah menandakan bahwa bukan hanya pakaian yang suci, tapi juga tempatnya harus suci. Nah, pertanyaannya niki mboten usah dijawab. Kalau sholat di tanah sengketa pripun? Nah, niku jangan jawab ya, Mbak. Wal ilmu bidukhulil waqti, dan tahu akan masuknya waktu. Nah, ini dalilnya adalah surat An-Nisa, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa mengetahui waktu setidaknya ada dua perkara. Satu, memang si orangnya tahu waktunya, atau memang sudah masuk waktunya. Masih ingat mboten analoginya nih? Ada orang tidur, kemudian bangun jam 2, dia sholatlah zuhur. Ditanya temennya, kamu sholat apa? Sholat zuhur. Emang udah tahu? Emang udah sholat apa? Emang sudah masuk waktunya? Wah, nggak tahu ya aku. Secara fakta sudah masuk waktu zuhur, tapi ditakoni ora mudeng mbuh ya wis mlebu paling. Nah, palingnya itu menandakan dia ragu, nggak yakin. Maka walaupun faktanya sudah masuk, maka dia tidak sah sholatnya karena dianggap dia nggak tahu waktunya. Atau kondisi kedua, dia ketiduran jam 10, tangi-tangi jamnya wis jam rolas atau jam setengah 1. Ditakoi kancane, sholat apa bro? Sholat zuhur jam piro? Kae lho setengah 1. Kuwi belandang yo jek jam 11. Berarti dia itu tahu waktunya tapi keliru, tibake jame belandang. Turu jam 10 tangi jam setengah 1, dikira jam setengah 1, tibake isih jam 11. Berarti itu juga tidak sah sholatnya. Yang satu orang mudeng walaupun wis mlebu wektune, sing siji ketake mudeng tapi ternyata salah. Jelas boten? Jelas. Oke. Kita selesaikan sampai keempat aja insyaallah. Maksudnya sampai terakhir. Ini tadi keberapa? Keempat ya, terakhir berarti kelima. Wastiqbalul qiblah, dan menghadap kiblat. Nah, ini ada cerita menarik, yaitu cerita dari Rasulullah yang dulu itu galau dalam tanda kutip ya. Jadi diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 bahwa beliau itu setiap saat menengadahkan menghadap ke langit. Maksudnya itu apa? Ya Allah Gusti, jenengan itu tahu lah saya tuh pengennya ngadepnya mana? Masjidil Haram. Dulu itu diceritakan bahwa kaum muslimin sholatnya mboten madhep Ka'bah, madhep Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan setelah diwajibkannya sholat. Rasulullah niku mboten srek. Setiap saat meh teko wektune sholat ndangah. Maksudnya ke langit itu Gusti Allah kok urung ngeki wahyu. Bendina niku ngati turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami sudah tahu membolak-balikkan wajahmu ke langit. Maksudnya aku merding kowe pengennya ning Masjidil Haram gitu kan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka ubahlah salatmu menghadap Masjidil Haram. Maka setelah 16 atau 17 bulan itu, maka yang awalnya salat menghadap Masjidil Aqsa, kemudian Allah perintahkan Kanjeng Nabi untuk menghadap Masjidil Haram. Maksudnya nek di kita di Indonesia yo pokoknya arahnya nek tepak nanti ning Ka'bah nggih. Ya pokoknya perkiraan saja. Nah itu nanti orang-orang yang ahli yang punya ilmu tentang itu yang menentukan. Sekarang sudah canggih menentukan Ka'bah ya seperti itu. Termasuk yang disebut menghadap Ka'bah, misal jenengan di suatu daerah yang asing. Kemudian jenengan tidak tahu Ka'bah, maksudnya tidak tahu arah kiblat. Yang dimaksud menghadap kiblat, jenengan wajib mencari. Mbuh takok, mbuh nggo kompas,
Mbuh nggo alat apa, sing penting ngerti nek jenengan kira-kira kono ki arah barat pokoke. Wis rono tibake arah timur. Jenengan harus ngulangi enggak sah. Jenengan harus memastikan, ibarat kata namanya menghadap ki takok sik ora mudeng ya mbuh nggo alat, ora mudeng ki mbeh takok, ora mudeng ki carane gen mudeng. Nah, itu namanya menghadap kiblat. Kalau ndak tahu kemudian pokoknya ndak apa-apa, nah itu ndak boleh. Dua lagi nyampe nggak ya? Boleh sih, nggak ada. Beliau menyampaikan dua hal yang seseorang itu tidak mengapa tidak menghadap kiblat. Nah, ini disebutkan. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khauf. Diperbolehkan seseorang itu tidak menghadap Ka'bah, menghadap kiblat dengan dua kondisi. Kondisi pertama itu dalam kondisi apa? Sangat ketakutan, kondisi genting. Yang sering dicontohkan adalah kondisi perang. Maka di perang kan tidak jelas apakah di situ nanti musuh nyerang dari mana atau caosnya seperti apa. Maka di situ salah satu kondisi yang diperbolehkan seseorang tidak menghadap kiblat. Dalilnya apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kamu dalam kondisi takut, farijalan aw rukbana. Iki wis tapi berarti masih. Tak kira kode wis to adzan ora rampung-rampung. Masya Allah Pak Komar ping-ping. Niku nek ngumpul ten pojok sedoyo ten seneken apa pripun? Lah nggih. Kula mboten enten banyune nek wae kula mbok uta dhewe, Pak. Lah tak kok kowe nek Mas Rinto Mas Kafe mojok ning kono ki senek wong. Baik. Niki mboten kode to mati ndek wong Pak Farid. Mboten, Mas. Kula niku keingatan Dokter Jamal, nek nyampaikan fikih niku hampir-hampir suara kelas itu bergetar. Pun nek nyampaikan fikih niku kaya komandan nyampaikan ke prajurite. Gen apa? Gen selain paham orang ngantuk. Nek sing ngantuk nggih pun sare mawon, meh piye. Niku nggak dalilnya ya. Jadi boleh berdiri, boleh berjalan, bahkan boleh naik kendaraan. Kalau kondisi napa? Salat kondisi perang. Nanti ada bab syariat namanya salat khauf. Khusus membahas tata cara salat dalam kondisi tertentu, diantaranya kondisi perang atau kondisi genting. Caranya kemudian kalau bawa senjata, caranya kalau nanti berhadapan dengan musuh, kemudian caranya nanti ada yang sholat, ada yang gantian. Ini ku enten pembahasannya sendiri, namanya sholat apa? Khauf. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat dalam wafin nafilati fis safari 'ala rahilah. Dalam kondisi sholat nafilah. Nah, kemarin sudah disebutkan semuanya nafilah dalam safar di atas kendaraan. Berarti nek sholat fardu nanti dijelaskan di sini bahwa Ibnu Umar itu dalam riwayat kemudian menaiki untanya atau kendaraannya dan beliau melaksanakan sholat. Ternyata sholatnya bukan sholat wajib tapi sholat nafilah. Monggo diterapkan. Misal dalam konteks sekarang naik pesawat, kita tidak tahu ngadep kiblat atau belakanginya. Naik kereta, naik bis, boleh sholat di dalam kendaraan tanpa harus menghadap kiblat. Ini juga dikuatkan oleh dalil bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Wa fir riwayati nahwal masyriq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan beliau dimanapun kendaraan tersebut, maksudnya binatang tersebut menghadap. Dalam riwayat di sini pernah Rasulullah itu salat menghadap timur. Nah, menghadap timur kalau dalam konteksnya di Madinah harusnya menghadap kemana?
Kalau Ka'bah selatan kan, namanya di Madinah harusnya kan ngadep selatan kalau konteksnya di Madinah, karena Mekahnya adalah selatannya Madinah. Tapi kok beliau ngadep timur? Ngadep timur ini berarti ngadep ke Irak, ngadep ke Basrah, ngadep ke Asia Tenggara atau Asia Timur. Nah, ternyata di sini ternyata beliau itu turun hanya ketika melakukan sholat wajib, yaitu kemudian mencari arah kiblat yang benar dan baru melaksanakan sholat. Hal ini disampaikan oleh apa? Ibnu Umar. Maka di sini satu syariat hikmahnya adalah keringanan untuk musafir. Seseorang musafir dipersilakan sholat, menjaga witirnya, menjaga duhanya, menjaga rawatibnya, dimanapun dia pergi, tidak terhalang waktu atau belum bisa turun dari kendaraannya, boleh melakukan sholat-sholat tersebut di kendaraan tanpa harus turun. Adapun ketika wajib, ya memang harus kondisi yang stabil menghadapi kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.